Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ristiawan dengan nomor NIM 2024 10 10 30 28. Saya dari Prodi Informatika. Di sini saya akan eh, mempresentasikan tugas dari functional programming. Sebelumnya, saya di sini membuat program yang berfungsi sebagai kuesioner atau untuk mengisi kuesioner. Di sini itu user bisa mengisi kuesioner dan hasilnya itu akan disimpan pada file CSV. Nah, di sini itu program saya memiliki 3 fitur, yaitu kuesioner itu sendiri, terus one hot encoding. One hot encoding ini sebenarnya bisa kita ketemui di data mining. Biasanya kalau kita mau merubah nilai dari sebuah kolom menjadi eh, angka atau gimana atau angka. Jadi fitur ini seperti yang ada di data mining. Nah, di sini ada juga fitur lihat atau menampilkan data yang telah ada. Pertama di sini fitur pertama yaitu kuesioner. Kuesioner ini seperti biasa kita memasukkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Di sini disuruh memasukkan NIM. Nah, di sini saya memasukkan NIM asal dulu. Di sini akan keluar NIM tidak valid karena di sini itu ada kayak NIM checker untuk ngecek NIM-nya apakah NIM itu dari UNED atau bukan. Jadi kalau bukan dia akan salah. Nah, di sini saya akan memasukkan NIM yang benar. Nah gini. Di sini terus masuk ke pertanyaannya. Di sini penghasilan ortu. Kita bisa ngisi terserah. Mungkin ini terus jumlah kendaraan gini kita isi dulu nah, satu saudara dua satu rumah sendiri. Nah, data berhasil ditambah. Nah, di sini kita bisa masuk ke fitur lihat untuk melihat data yang barusan kita tambah. Nah, di sini kita udah masuk NIM-nya yang barusan, terus ada sistem informasi. Nah, di sini sebelumnya kita nggak memasukkan prodinya ya, tapi di sini udah keluar karena pas kita memasukkan NIM tadi dia akan langsung memecah pakai slashing dan dashing NIM ini dan mengecek apakah NIM itu dari prodi mana. Nah, di sini karena prodi sistem informasi belakangnya adalah 1000, maka ini masuk ke sistem informasi. Terus di sini ada 20. 20 ini itu kolom angkatan. Nah, ini didapat dari ini 20. Nah, terus kita enter, kita masukkan kuesioner. Sama saya masukkan 19, 20, 19, 24, 10, 10, 10, 10. Nah, terus kan kita masukkan NIM dari Prodi Informatika. Nah, Prodi Informatika itu diawali 3000. Terus ini terserah, mungkin satu gini. Terus kita enter, di sini kita ngawur aja. Biar apa? Biar cepat. Nah, gini. Nah, ini data berhasil ditambah. Terus di sini kita lihat di fitur lihat. Nah, di fitur lihat ini dia langsung masuk ke informatika tanpa perlu kita ini dari prodi informatika tanpa perlu gitu. Terus di sini ada angkatannya yaitu angkatan 19 didapat dari ini, dari NIM. Jadi NIM ini kan mempresentasikan biodata kita sebenarnya. Jadi kita bisa mengambil informasi dari NIM ini menggunakan slashing dan dashing. Di sini aku akan melakukan one hot encoding. Di sini one hot encoding itu berdasarkan kolom. Nah, di sini itu yang dalam bentuk string mungkin informatika, sistem informasi. Nah, ini mau tak rubah. Nah, di sini itu informatika pada kolom prodi. Nah, di sini kolom prodi itu di indeks 0. Jadi kita masukkan indeksnya. Nah, di sini tuh kolom informatika akan berubah menjadi 2, yang informatika 2 dan sistem informasi itu 0, teknologi informasi itu 1. Jadi
kayak gitu, kayak menjadi wakilnya gitu. Terus di sini ada angkatan tetap karena nggak berubah. NIM juga tetap, di sini hanya merubah ininya. Terus di sini kalau kita mau nge-save dalam file lain data ini juga bisa. Contoh di sini saya nggak mau nge-save, enter, enter untuk lanjutkan. Nah, udah seperti ini. Di sini nggak akan berubah. Tapi jika kita sama kita merubah meng-save, tinggal kita pencet Y, terus di sini enter. Nah, di sini kita masukkan nama filenya hot and encoding.csv, terus kita enter untuk melanjutkan. Nah, di sini udah, sebenarnya kita udah bisa lihat di file ini. Nah, di sini udah, sorry ini ketutupan. Nah, di sini udah berubah tanpa perlu kita. Jadi fitur ini untuk memudahkan kita, biasanya ada tugas dari data mining supaya kita nggak perlu melakukan coding panjang lagi, tinggal menggunakan tool ini akan selesai. Cuma di sini memang nggak bisa online toolnya. Berikut terus kita lanjut ke penjelasan coding. Di sini pertama itu ada function lambda cek NIM. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dia akan mengecek NIM itu. Pertama itu dia ngecek kan kalau NIM dari unet itu harus 12. Nah, di sini tuh dicek jumlahnya itu berapa, 12. Terus di dalamnya itu hanya integer aja, nggak boleh ada yang lain. Nah, terus di sini itu ada function lambda untuk mengetahui itu dari prodi mana. Caranya itu di sini saya itu pakai nim, len, nim, min4, len, nim. Maksudnya ini apa sih? Nah, di sini tuh len nim itu maksudnya jumlah dari nimnya. Nah, jumlah dari nim itu kan ada 12. Nah, kalau kita mau lihat prodi itu kan kita tinggal ini kan, yang paling 4 di belakang ini. Nah, kalau kita mau ngambil itu berarti kan 12 dikurangi 4. Jadi mulai dari 3 alias 12 kurangi 4 terus sampai 12 itu. Jadi sini 12 kurangi 4 kan 8 sini. Nah, 8 sampai 4, 1 2 3 4. Nah, maksudnya 8 sampai 12 berarti 9 10 11 12 jadi gitu. Jadi dia diambil gini. Nah, di sini ada one line condition. Di sini ada untuk mengecek apakah di sini itu dicek. Kan di sini kita udah dapat nilainya yaitu 3000. Namun di sini masih string. Karena masih string kita integerkan lalu kita gunakan operator kurang dari sama kurang dari sama lebih besar gitu. Nah, di sini dicek kalau lebih besar dari 3000 maka dan lebih kecil dari 400 maka informatika. Terus di sini ada lagi jika kurang dari 3000 dan lebih besar sama dengan 2000 maka teknologi di sini nggak kelihatan ALTZ sistem informasi maka teknologi informasi maka akan teknologi informasi. Terus jika lebih kecil dari 2000 dan lebih besar sama dengan 1000 maka sistem informasi. Namun jika selain itu dia akan masuk prodi tidak tersedia. Nah, terus di sini masuk ke fungsi write-head. Fungsi write-head ini cuma untuk menulis di sini tuh ada yang namanya header di sini. Jadi cuma untuk menulis itu. Terus di sini ada fungsi write awal. Maksudnya ini untuk menambahkan setiap baris pada data baru itu. Terus di sini ada read data. Di sini untuk ini tuh seperti fungsi biasa di sini untuk membaca data yang ada di sini. Nah, sebenarnya sama aja kayak biasa di sini nggak ada apa-apa. Terus di sini ada untuk menampilkan data. Di sini ada fungsi loop validate. Maksudnya jika di sini kan di sini harus menginputkan 1 sampai 5 kan. Nah, kalau keluar dari 1 sampai 5 dia itu nggak bisa akan mengulang. Nah,
di sini saya menggunakan loop validate. Jadi di sini masukkan angkanya, parameter n sama string seperti ini 5, kan batasnya 5. Kita taruh batas. Di sini aku pakai for. Nah, di sini jadi dia itu akan mengulang 5. Berarti kan 1 sampai 5 kan, berarti X-nya ini bernilai 1 sampai 5. Terus dimasukkan ke dalam list. Setelah itu di sini ada while true. Jadi akan terus mengulang. Nah, ini inputan. Nah, di sini dicek apakah input yang kita masukkan ada dalam list yang kita buat barusan. Jika ada, maka dia akan break. Jadi while ini nggak dilanjutkan, terus akan mengembalikan nilai INP. Tapi jika tidak ada, dia akan ngeprint input tidak valid dan terus mengulang sampai input yang dimasukkan valid. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah fungsi kuesioner, fungsi yang untuk menginputkan data-data tadi. Nah, di sini setelah kita input, kita urat awal yang kita manggil fungsi urat awal tadi. Nah, di sini dia akan menuliskan atau menambah data yang baru kita masukkan lewat kuesioner tadi. Nah, di sini ada def main atau fungsi main. Di sini adalah fungsi utama program ini. Di fungsi utama program ini seperti biasa menampilkan bannernya ada 3 fitur, kuesioner, one hot encoding. Nah, di sini ada fitur kuesioner itu yang barusan aku jelaskan yang ini. Jadi kita lanjut ke one hot encoding. One hot encoding ini seperti biasa, pertama itu menampilkan, terus nge-read data, manggil fungsi yang telah kita buat tadi. Terus di sini ada itu menampilkan indeks dari setiap kolomnya. Nah, di sini kita masukkan input, terus kita memasukkan apa nilai-nilai pada data kita. Contoh tadi kolom prodi. Di situ kan ada informatika, sistem informasi, sama teknologi informasi. Nah, itu ditampung ke dalam kolom file. Nah, setelah itu kita menggunakan fungsi set. Fungsi set ini untuk menghilangkan nilai yang sama. Contoh di sini ada tadi ada informatika ada beberapa kali diulang. Nah, di fungsi set ini dia akan menampilkan hanya 1 kali. Jadi jika di dalamnya itu ada informatika ada 3, terus sistem informasi ada 2, dan teknologi informasi ada 1, maka semua dijadikan satu-satu, yaitu informatika, sistem informasi, dan teknologi informasi. Terus di sini kita merubah angkanya melalui pakai for. For in data. Nah, dia akan memecah setiap data dan kemudian dia menge-slashing atau menarget indeks pada kolomnya. Tadi prodi itu pada kolom 1. Jadi jika kolom 1 sama dengan di value atau yang telah kita file ini atau kita buat, jika sama maka dia akan mereplace nilainya yang semula, contoh yang semula informatika menjadi 2. Terus seperti itu sampai semua ganti. Nah, di sini tadi kayak menampilkan data, terus ini save. Jika iya, maka dia akan nge-save baru. Di sini ada red head sama red awal. Terus seperti itu, dan fungsi lihat. Fungsi lihat ini seperti yang aku jelaskan di atas tadi untuk menampilkan, dan selesai. Nah, di sini aku juga lupa di sini ini maksudnya apa sih? Di sini itu pertama kali program ini dijalankan, dia akan ngecek apakah ada file hasil.csv. Jika tidak ada, maka dia akan ngoret ini. Jadi dia akan membuat. Tapi jika ada, dia nggak akan buat. Nah, seperti itu. Di sini saya telah mengimplementasikan 3 materi dari functional programming, yaitu regek, lambda, sama rekursif. Di sini rekursifnya dari main ini kita panggil lagi di main ini. Mungkin jika ada salah kata atau kurang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.